Jadi ini orang-orang seperti begini, orang-orang yang belajar untuk hidupnya menerima dari Tuhan, hatinya lekat dengan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, sadar posisinya di dalam Tuhan, itu hal sederhana loh. Mereka akhirnya dibukakan pikiran mereka. Makanya banyak orang bilang gini sama saya, Pak, gimana sih cara dengar hati Tuhan? Gimana sih dapat pewahyuan dari Tuhan? Sederhana sebenarnya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang juga memungkinkan kami hadir pada hari ini. Tuhan, khususnya nanti Tuhan ketika jemaatmu pulang, berikan juga cuaca yang baik. Semuanya bisa pulang dengan selamat. Khususnya yang naik motor tadi Tuhan, Engkau lihat jerih payah mereka. Engkau punya pesan khusus buat setiap mereka juga Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan terus ada dalam keluarga kami. Dan setiap hari Tuhan sudah menyediakan juga kesehatan bagi kami. Yang datang dengan sakit penyakit, aku berdoa Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Kami gak usah tunggu sampai ibadah ini selesai. Selagi pemberitaan firman Tuhan, kesembuhan terjadi atas tubuhmu. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami sambut firman kebenaran. Seperti Maria kami duduk di kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Wow, saya terharu tadi liatin orang-orang naik motor. Untung udah gerimis ya. Tadi jam 5 kerasnya luar biasa. Oke, ada sebuah pelajaran sebenarnya ini banyak sekali kalau kita mau belajar dari kitab Kejadian sebenarnya. Kejadian itu salah satu kitab favorit saya karena banyak sekali rancangan awal Tuhan yang Tuhan berikan itu ada di kitab Kejadian. Seringkali kitab Kejadian itu dilihat hanya dari sisi historis saja sehingga akhirnya kita nggak paham bahwa di situ ada rancangan awal Tuhan buat manusia. Nah masalahnya adalah waktu Yesus bangkit dari kematian. Bukan sekedar dia memberikan keselamatan bagi kita, bukan sekedar dia mengubah posisi kita dan kita diadopsi jadi anaknya dia, diambil dari perbudakan dosa, bahkan diberikan hidup kekal. Dan itu yang seringkali memang kita ketahui, kita lupa bahwa semua rancangan awal Tuhan sejak awal itu dikembalikan ke dalam tangan manusia. Semuanya. Yang terjadi adalah manusia waktu awal ada di dalam hadirat Tuhan, itu yang terjadi juga hari ini. Pertama kali waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian. Kematian artinya kan dipisahkan dari hadirat Tuhan, kemudian roh terpisah dari tubuh, itu terjadi secara berkala, ada fase-fasenya. Waktu penebusan terjadi, Yesus pun terpisah dari Bapa di sorga, kemudian dia mati secara fisik juga. Itu dia ngalami juga itu, penebusan adalah A diganti A, B diganti B. Bahkan dia menjelma jadi manusia karena sebagai manusia dia bisa menebus dosa kita. Jadi itu pelajaran tersendiri lagi. Kenapa dia jadi manusia? Itu pelajaran apologet yang luar biasa sebenarnya. Dan kita perlu pahami setelah itu terjadi semuanya, hari ini hadirat Tuhan gak pernah ninggalin kita. Ya seringkali kita aja gak sadar. Tetapi itu semua dikembalikan. Jadi rancangan awal Tuhan dikembalikan ke dalam tangan manusia. Kan dahsyat. Luar biasa sebenarnya. Nah, rugi sekali kalau kita nggak belajar, rugi sekali kalau kita nggak tahu apa yang tertuang di dalamnya, dan akhirnya kalau kita nggak paham juga, akhirnya membahayakan diri kita juga. Membahayakan dalam arti bukannya berarti Tuhan ninggalin kita, dan bukan. Akhirnya kita nggak maksimal gitu loh. Kita akhirnya bingung dan lain sebagainya. Padahal rancangan awal itu sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga Tuhan itu sudah memberikan jawaban justru juga kepada orang-orang ateis, agnostik dan lain sebagainya ya. Kita mulai dari Kejadian 1, saya gak punya waktu untuk bahas semuanya, paling tidak mungkin ada 3 poin saja saya berikan malam hari ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 itu sesuatu yang sangat hebat sebenarnya. Dan kita sudah mungkin sering baca ayat-ayat ini. Coba lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat hebat. Di dalam sini ada 3 elemen sebenarnya.
Pada mulanya bicara soal waktu, kemudian Allah menciptakan langit itu bicara soal ruang, kemudian Allah menciptakan bumi itu berbicara tentang sebuah hal yang kita bisa lihat atau kita bisa jamah. Tangible, sesuatu yang secara fisik ada. Waktu, ruang, dan materi, matter atau hal yang fisik yang kita bisa lihat. Ini harusnya sudah menjadi jawaban bagi orang-orang agnostik dan orang-orang ateis. Karena ini yang terjadi, siapa yang menciptakan ini? Ini terjadi di dalam sini. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, waktu, ruang, dan kemudian ada sebuah benda atau yang sesuatu yang kita bisa lihat. Nah ini ada hubungannya satu sama yang lain, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi dengan ini aja udah bisa dibahas secara dalam sebenarnya ya. Kita nggak perdalam itulah. Yang penting kita ngerti dasarnya. Bumi belum berbentuk pada awalnya, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Semuanya kosong, semuanya nggak ada. Kemudian mulailah terjadi sebuah ciptaan. Nah yang hebatnya adalah kreasi, ciptaan pada awalnya semua hanya dimulai dari sebuah perkataan. Sebuah firman. Dan ini didokumentasikan sama Yohanes. Karena Yohanes begitu dekat dengan Yesus, orang-orang yang dekat dengan Yesus, orang yang menerima isi hati Tuhan, orang yang mengerti identitas di dalam Tuhan, orang yang menaruh posisi hidupnya seperti Maria, mau dengar isi hati Tuhan, mau belajar terima dulu sebelum memberi, orang-orang seperti begitu punya pewahyuan yang hebat akhirnya. Makanya dia tulis kitab Yohanes tidak pernah dimulai dari kelahiran Yesus. Dia memiliki sebuah kitab Injil yang tidak sinoptik atau tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia tulis begini di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan itu sebenarnya adalah ayat yang menggambarkan sebelum Kejadian 1 ayat 1 bahkan. Kok bisa orang seperti begitu dapat pewahyuan yang sedalam itu? Karena memang ada buktinya, nanti satu hari kita bahas lah, di hari Minggu kita bisa bahas tentang apa yang terjadi sama Yohanes. Dia satu-satunya murid yang tahu siapa yang akan menjual Yesus. Dia sangat dekat dengan Yesus, bahkan dia menyebut dirinya murid yang dikasihinya ketika dia tulis tentang dirinya di kitabnya dia. Satu-satunya murid yang tidak mati martir, dia masih diberikan waktu lagi sama Tuhan karena ada pewahyuan lagi yang Tuhan mau berikan kepada dia, sehingga waktu di Pulau Patmos dia menulis buku Wahyu. Jadi ini orang-orang seperti begini, orang-orang yang belajar untuk hidupnya menerima dari Tuhan, hatinya lekat dengan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, sadar posisinya di dalam Tuhan, itu hal sederhana loh. Mereka akhirnya dibukakan pikiran mereka. Makanya banyak orang bilang gini sama saya, Pak, gimana sih cara dengar hati Tuhan? Gimana sih dapat pewahyuan dari Tuhan? Sederhana sebenarnya. Kamu bangun pagi, kamu mulai buat dirimu sadar bahwa Tuhan sangat sayang sama kamu. Sesederhana itu, mulai dari titik itu aja. Mulai dari titik, karena kekristenan itu dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Kamu belajar terima aja tiap hari. Belajar terima aja, Tuhan tahu bahwa manusia itu susah untuk terima. Karena manusia terjebak di dalam ranah agama seringkali. Belajar terima aja. Setiap hari mulai sadar bahwa Tuhan tuh sayang sama saya. Kamu akhirnya hidupnya dipenuhi, hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Itu hal yang sederhana. Coba ya, ambil postur itu dalam hidupmu setiap hari. Pelan-pelan nanti kamu baca firman pasti beda. Dan banyak yang datang kepada saya ngomong begitu. Teman-teman saya, terutama yang teman-teman dekat saya, mereka bilang gini, iya ya, kok jadi beda ya sekarang baca firman. Ketika apa itu terjadi? Ketika mereka bilang gini, ketika aku sadar bahwa dia tuh sayang banget sama aku ya. Bahwa aku tuh sebagai manusia disayang banget sampai setiap hari itu saya mau merasakan kebaikan Tuhan supaya hidup aku berkelimpahan di dalam sini. Nah pada awalnya semuanya dijadikan lewat firman. Sudah didokumentasikan sama Yohanes. Dikatakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan ini baik-baik. Perkataan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab. Perkataan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata, jadilah terang. Ketika kata keluar, kalimat keluar, otomatis telinga mendengar. Jadi kita bisa simpulkan pendengaran pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata yang sama, jadilah terang. Amazing. Makanya apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Bahkan proses kreasi pun terjadi karena sebuah firman yang keluar. Coba kita lihat perjanjian baru Ibrani 1 ayat 3 mengatakan begini. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini bicara soal Yesus. Bicara soal firman yang penuh dengan kuasa. Ingat, Yesus diutus. Yesus sudah ada sejak awalnya. Allah Tritunggal sudah ada. Makanya kadang orang berdebat bilang begini, kok Tuhan dilahirkan? Tuhan menjelma jadi manusia, prosesnya kelahiran. Dia diutus, berarti sebelum dia ada di dalam rahimnya Maria, dia sudah ada. Bisa nggak? Coba kita berpikir secara manusia, dengan otak kita yang sangat terbatas menerima kehebatan Tuhan seperti begitu. Nggak terpikir, kadang-kadang tidak bisa masuk ke dalam akal manusia. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah ada, makanya diutus. Dia selalu ada, dan kalau kita pikirin dari awalnya tuh Tuhan seperti apa, bisa pusing kita. Karena pikiran kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Oke? Coba lihat ayat 4. Dikatakan begini. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah melihat terang itu baik berarti penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab juga adalah terang. Terang itu baik, terang itu dipisahkan dari gelap. Nah sekarang perhatikan ini baik-baik. Kita simpulkan dulu. Pendengaran, penglihatan, dan perkataan Allah di dalam proses kreasi sejak awalnya itu semuanya orientasinya terang. Berbicara apakah yang namanya penglihatan dan pendengaran? Penglihatan dan pendengaran itu berbicara tentang pintu gerbang hidup manusia. Itu sebabnya ketika Yesus datang dia kemudian mengirim Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita hari ini. Firman Tuhan katakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang Tuhan telah terbit di dalammu. Dulu di perjanjian lama di atas, sekarang di dalammu. Ada di dalam kita. Terang Tuhan gak akan bisa dipadamkan dengan apapun. Karena terang Tuhan adalah terang Tuhan. Namun terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Nah terang Tuhan tuh gunanya apa ketika ada terang di dalam sini? Alkitab sudah mencatat dengan jelas. Kita pernah bahas juga di beberapa minggu di tahun lalu. Tentang terang Tuhan. Terang Tuhan itu adalah sumber daripada pengharapan. Ketika ada terang itu, ketika kita jaga pintu gerbang hati, pengharapan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Itu korelasinya luar biasa loh. Terang, pengharapan, terang, pengharapan. Pengharapan bukan tombol switch atau off, on sama off. Yang ketika kita butuh, kita nyalain gitu. Gak bisa. Kalau kita gak jaga pintu gerbang hati, bahayanya luar biasa. Makanya dikatakan gini, jika engkau tidak jaga matamu, gelaplah isi hatimu, betapa gelap hidupmu. Udah gelap sekelilingnya soalnya. Ya, itu sebabnya 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 mengatakan begini. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tuhan menyelamatkan Lot. Lot ini orang yang benar, sama seperti kita, dibenarkan secara posisi, bukan dosa kita dibenarkan, dosa kita dihapus, kitanya dibenarkan sama Tuhan. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, sebab kita orang yang benar yang sudah dibenarkan sama Kristus Yesus, tinggal di tengah-tengah mereka, kita juga tinggal di tengah-tengah dunia ini, dan setiap hari kita pun juga melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, perbuatan dunia yang jahat ini, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa, sehingga jiwa kita pun bisa tersiksa. Maksudnya gitu. Kalau apa? Kalau nggak jaga pintu gerbang hati, kalau nggak jaga penglihatan dan pendengaran, maksud ayat ini begitu. Saya pernah katakan di tempat ini beberapa tahun lalu Indonesia nomor 1 di dunia, bukan nomor 1 Olimpiade, jangan bangga. Nomor 1 di dunia karena orang-orang di depan sosmed 5 jam per hari. Tahun lalu naik Bapak Ibu. Saya pikir akan turun gitu ya. Naik jadi 7 jam per hari. Sedih saya lihatnya. Kecuali jemaat nginden ya. 7 jam tuh ngapain sehari ngeliatin sosmed. Terus katanya setelah diteliti lagi per 12 menit orang ngeklik HP. Ngeklik, ngeliat gitu. Jadi satu hari katanya ada 80 kali. Ngapain sih? Makanya tahun 2020 saya itu bilang sama istri saya waktu karena ada Roh Kudus menggerakkan hati saya. Tulis renungan harian. Saya bilang Tuhan tulis renungan harian tuh gak mudah loh. Saya komitmen dari bulan Mei 2020, saya tulis renungan harian. Dan itu gak mudah.
Karena itu kan bukan sekedar hanya duduk terus Tuhan ngedikte saya ngetulis begitu. Ya betul memang begitu. Cuman kan saya harus merenung. Saya harus membaca firman-Nya. Harus nanya mau tulis apa nih buat besok gitu. Kemudian tiba-tiba dikasih seri sama Tuhan. Oke, sekarang kamu tulis nih tentang pintu-pintu, tentang tembok Yerusalem. Itu ada makna rohaninya. Wah, nyari dulu nih apa maksudnya Tuhan. Kan gak mudah. Tadi siang di pesawat, itu di pesawat tuh momen-momen yang berharga buat saya. Ya, orang pada tidur ya, saya nulis renungan harian. Karena hening kan saya pakai headphone, tulis renungan harian. Karena harus diposting sebelum tidur. Itu tulisan, dalam bentuk tulisan. Udah dari tahun 2020. Mudah-mudahan bulan depan bukunya selesai. Kita sudah taraf akhir, saya udah nego sama printernya. Lagi nunggu kertasnya, karena kertasnya ada satu kertas yang sangat bagus gitu ya, kan, dan ringan, itu namanya book paper, masih lagi diimport sama orangnya. Jadi saya lagi nego sama mereka, sebentar lagi ada bukunya, jadi nanti Bapak Ibu ada bukunya 700 halaman. Itu isinya 365 hari renungan harian dari Januari sampai Desember. Itu tulisan yang udah ditulis dari 2020, saya rangkumkan jadi buku. Nah karena udah bertahun-tahun jadinya kan jadi banyak sekali ya, 2000-an akhirnya. Nanti akan ada volume 1, volume 2, volume 3. Buat apa? Supaya ketika orang bangun pagi, waktu itu suaranya begitu. Paling tidak kamu sudah membanjiri sosial media dengan firman Tuhan deh. Kalau mereka sekarang gak punya renungan harian kan media cetak udah makin sedikit, paling tidak mereka punya bahan di situ. Kalau belum tahu itu ada di YouTube saya, di post di kolom dulu community, sekarang namanya post. Itu di situ banyak banget. Silahkan diambil buat renungan, buat di share di cell group, di mana mau bahan khotbah silahkan ambil. Itu bebas, mau di share juga silahkan. Itu buat jemaat kok. Nah tiba-tiba nih akhir tahun lalu, tiba-tiba saya dapat suara yang sama, istri saya dapat suara yang sama. Karena juga permintaan orang-orang mulai bilang begini, Pak, gak semua orang suka baca. Ada di antara kita yang sukanya nonton video. Jadi harus ngapain? Renungan harian itu harus dibuatin video. Berarti buatnya apa? Tiap hari. Itu gak mudah walaupun cuma 5-6 menit. Tadi sebelum berangkat ke airport, saya bilang gini, ayo belum buat loh yang buat besok. Jadi telat tadi ke airport. Saya berdiri dulu di depan rumah, syuting dulu 5 menit. Istri saya udah siapin, udah koper udah masuk, tenang aja udah. Airport kan juga gak jauh. Saya kalau dari rumah saya biasanya ke airport di Halim. Udahlah, udah tenang dulu gitu. Ini telat, ini waktunya gimana? Udah 5 menit. Dan itu gak mudah loh lakukan begitu tiap hari. Jadi saya komitmen gini, udahlah Tuhan gak apa-apa deh. Saya banjiri sosial media dengan firman Tuhan. Paling tidak orang bisa diberkati. Akhirnya saya dapat laporan-laporan yang membuat saya dapat afirmasi untuk saya terus semangat. Contoh, berapa tahun lalu ada orang ngomong begini, Pak saya mau bunuh diri loh Pak tadinya Pak. Tiba-tiba saya nonton video yang cuma semenit Pak, gak jadi Pak. Saya bertobat Pak, orang mau bunuh diri gak mungkin nonton khotbah 40 menit, mati duluan dia. Loncat duluan, ini lama banget sih khotbahnya, loncat dia langsung. Nonton yang semenit gak jadi. Ada lagi yang tadinya mau selingkuhan, mau pergi selingkuhan, udah di MRT, stasiun MRT katanya. Nonton video yang cuma semenit, gak jadi pergi ke selingkuhannya, bertobat. Nah kayak gitu-gitu kan ada yang ngedit, ada yang kerjain dan lain sebagainya. Untuk membanjiri sosial media, nah kita tuh punya platform. Kita punya mimbar maksud saya. Dulu kita nggak punya mimbar, sekarang kita punya mimbar, kita punya sosmed, kita paling tidak forward aja deh. Ayat firman Tuhan kalau nggak ada apa yang kita bisa forward lah firman Tuhan. Tulis aja, copy paste, masukin. Dan jangan pernah sedih kalau yang like cuma 1. Jangan-jangan yang like cuma 1 itu masuk sorga, terima Yesus gara-gara postingan kita. Kita nggak pernah tahu loh. Banjiri sosial media dengan firman Tuhan. Kemarin di zaman COVID, karena sosial media dipenuhi dengan khotbah dari gereja-gereja, yayasan kami mencatat 2.000 orang terima Yesus. 2.000 orang. Karena apa? Lihat khotbah-khotbah yang ada di dalam sosial media. Dan sampai hari ini kan gereja-gereja begitu. Gak kebendung akhirnya. Nah itu sebabnya ambillah peran seperti itu. Sekarang memberitakan Injil ke seluruh dunia kita bisa lakukan. Postingan kita bisa dibaca sampai seujung dunia juga bisa dibaca sebenarnya kan. Jadi kita udah punya mimbar gitu loh. Nah hati-hati dengan ini. Karena apa? Pintu gerbang hati kalau nggak dijaga, yang masuknya sampah, keluarnya sampah. Ketika semuanya yang masuk sampah, nanti ketika ada tekanan kayak spons aja gitu. Spons kalau dimasukin air, ketika ditekan diremes gitu ya keluarnya air lah.
Itu sebabnya sangat bahaya, apa yang masuk itu menentukan apa yang keluar. Keluarnya lewat mana? Tindakan sama perkataan. Di saat-saat ada tekanan, ketika ditekan, diremes gitu ya, keluar aslinya semuanya. Jadi hati-hati dengan pintu gerbang hati. Karena apa? Memang sudah sejak awal, rancangan awal Tuhan, semuanya terang. Hati-hati, sortir apa yang masuk. Ya, ibu-ibu yang suka nonton drakor, nggak apa-apa nonton drakor. Ya, tapi sortir apa yang masuk. Nggak apa-apa. Saya juga suka nonton Netflix kok, saya suka nonton hal yang seru-seru, tapi kan saya harus sortir juga. Ini bener gak ya? Lihat dulu reviewnya gitu. Udah gitu saya gak mau lama-lama, ada waktunya gitu loh. Oke, ini hari ini terregulasi cuman bisa sekian menit misalnya. Udah gak mau lama-lama. Kita sendiri yang ambil keputusan. Ya, itu yang firman Tuhan katakan tentang pintu gerbang hati. Sekarang bagian yang kedua, coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Pertama kali identitas diberitakan itu ada di ayat ini. Mungkin udah bosen kali baca ayat ini. Ini ada hal terjadi di tahun 2007 ketika saya baca ayat ini. Saya lagi malam-malam di meja belajar saya. Tahun 2007 anak saya, Kitan itu saya ingat masih umur berapa bulan lah waktu itu kalau nggak salah. Terus istri saya itu lagi tidur jam 11 malam. Saya tiba-tiba ada suara dalam hati saya, Bill baca lagi, sampai waktu saya dapat pewayangan saya sampai jingkrak di meja saya, sampai istri saya bilangin, ada apa sih gitu. Sampai saya bilang maaf, saya membuat kegaduhan di kamar itu. Karena saya seneng banget pas dapat pengertiannya gitu loh. Ya. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya kan? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata yang paling penting di ayat ini adalah kata supaya. Jadi itu kata sambung, therefore, oleh sebab itu. Maksudnya kalau kita nggak lakukan bagian yang pertama, kita nggak bisa lakukan bagian yang kedua. Makanya ada kata sambung itu, supaya. Ingat, bumi diberikan kepada manusia. Bumi diberikan kepada manusia, manusia punya otoritas penuh di dalamnya. Sangat disayangkan bumi ini diberikan kepada iblis sama manusia ketika manusia jatuh. Nah, pada awalnya dikatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu adalah identitas. Identitas ini kalau dibahas, wah luar biasa sebenarnya. Bahkan di kitab Malaiki dikatakan, aku akan mengembalikan hati Bapa kepada anak-anak. Waktu menyambut tentang kehadiran Yesus. Yesus mau mengembalikan hati Bapa kepada anak-anak. Itu ada di kitab Malaiki. Jadi salah satu identitas di dalamnya, derivatifnya adalah begitu misalnya. Segambar dan serupa seperti Tuhan, lebih daripada pemenang. Jadi apapun yang orang katakan tentang kita, itu hanya opini mereka. Ya, identitas kita begini. Nah, kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan bisa menguasai hidup, karena bagian kedua tuh berbicara tentang menguasai hidup. Disebutnya banyak ternak pada saat itu, karena memang banyak ternak yang terjadi pada saat itu, banyak hewan. Nah, kata supaya itu kata sambung yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, penuh dengan kuasa. Dan sebaliknya terjadi, kalau saya nggak ngerti identitas di dalam Kristus, yang terjadi hal sebaliknya, kehidupan menguasai saya. Kita udah dengar kabar, orang yang gajinya udah em-eman tetap aja korupsi, ya kan? Menyedihkan toh. Itu artinya adalah orang itu hidupnya dikuasai uang, bukan dia menguasai uang. Kalau uang bisa bicara sama kita, uang kan ngomong begini sama kita, kamu aja jadi bosnya, jangan saya. Bahaya kalau saya jadi bosnya. Itu baru satu aspek tuh. Akhirnya apa? Karena nggak bisa menguasai keuangan, akhirnya apa? Nggak pernah ada rasa syukur. Apapun selalu habis, dan akhirnya ngejar uang. Apapun yang kita kejar itu adalah hal itu menjadi ilah atau menjadi Tuhan kita. Itu baru bicara soal uang. Belum lagi kalau kita bicara tentang keterikatan tentang apapun dalam hidup ini, berarti apapun yang kita terikat dengan hal itu menguasai kita. Banyak orang masih nggak bisa lepas dari rokok misalnya, 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus sehari. Berarti tembakau menguasai dia. Sesederhana itu. Akhirnya apa? Saya nggak bisa menguasai kehidupan, akhirnya kehidupan menguasai saya. Cuman gara-gara hal sederhana, identitasnya dia tidak ngerti di dalam Tuhan. Nah, ini yang waktu saya lagi baca, tiba-tiba malam hari itu di jam 11 malam, Roh Kudus bilang gini, coba mundur dikit Bill, bacanya, pelan-pelan bacanya. Saya dituntun ke ayat 11, coba lihat ya ayat 11 ya. Nanti kita balik lagi coba. Coba lihat ayat 11. Ayat 11 bilang begini,
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Waktu saya merenungkan ayat ini, Tuhan bilang begini, coba kamu lihat, kepada siapa Tuhan berbicara atau Tuhan berfirman ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan? Kepada tanah. Tuhan berfirman kepada tanah untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Berarti sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Ketika tumbuh-tumbuhan itu dipisahkan dari sumbernya, dari tanahnya, mati nggak? Mati. Jadi brokoli rebus di atas meja. Jadi kangkung rebus. Mati. Karena dipisahkan dari sumbernya. Karena Tuhan berfirman kepada sumbernya. Tuhan berfirman kepada tanah. Jadi tanah itu jadi sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ayat 20. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di laut? Ayat 20 dengan sangat jelas mengatakan begini. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas dikatakan let the water produce. Biarkan air itu mengeluarkan binatang-binatang ini. Berarti sumber daripada ikan-ikan adalah air. Karena Tuhan berfirman kepada air. Ketika ikan itu dipisahkan dari sumbernya, mati nggak? Mati. Sushi, gurame rebus, gurame bakar, mati. Karena kepisah dari sumbernya toh. Sekarang kepada siapa Tuhan berfirman? Ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar. Coba lihat ayat 24. Ayat 24 mengatakan begini. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi. Dan bumi mengeluarkan binatang-binatang melata dan binatang liar. Binatang-binatang ini ketika dipisahkan dari sumbernya, dari bumi, dari habitatnya, mati. Dan waktu saya baca ini, Roh Kudus bilang gini, sekarang baca lagi ayat 26, bacanya pelan-pelan. Baca bagian pertama aja, baca pelan-pelan. Kalau kamu udah ngerti ini, sekarang kamu akan ngerti ayat 26. Ayat 26 akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda kalau kita, setelah kita ngerti ini, sekarang kita baca ayat 26, bacanya pelan-pelan. Bagian pertama aja, baiklah siapa? Kita. Baiklah siapa? Kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan tidak berfirman kepada tanah, Tuhan tidak berfirman kepada air, Tuhan tidak berfirman kepada bumi, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Allah Tritunggal, let us make man. Biarkan kita menjadikan manusia segambar dan serupa seperti kita. Berarti sumbernya manusia, Tuhan. Berani-berani terpisah dari sumbernya, berani-berani untuk tidak mengerti identitas di dalam Tuhan, manusia tidak bisa berfungsi. Tapi Pak, kan manusia dibuat sama debu sama tanah, itu bahan baku, bukan sumber. Makanya ketika kita ngerti ini, dan kita ngerti akhirnya hati Bapa tuh dipulihkan ke dalam anak-anaknya ketika Yesus mau hadir. Dia mau pulihkan hati Bapa kepada manusia dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pedoman saya ketika ada orang datang kepada saya ngomong gini. Dulu ya, sekarang saya udah gak punya waktu untuk konseling. 10 tahun lalu lah terakhir saya konseling teman saya. Datang kepada saya. Saya ngobrol sama cowoknya, istri saya ngomong sama ceweknya. Hal pertama yang saya tanya, selalu saya tanya, dan sampai kapanpun saya akan selalu tanya begini. Hubungan kamu sama bapak kamu gimana? Teman saya, banyak orang-orang dan banyak teman saya ngomong gini, apa hubungannya sama pernikahan saya? Jawab aja dulu, saya bilang gitu, ntar saya jelasin. Ada yang ngomong begini, papa juga udah meninggal, aku juga gak pernah deket sama dia. Aku juga gak suka sama dia, gak punya hubungan baik, tapi kan dia udah meninggal, udah lama lagi. Terus saya tanya lagi, pernah pulih gak? Pernah dipulihkan ya? Ya udah lama lah. Berarti belum pernah pulih, belum pernah lepaskan pengamunan. Ya belum lah, dan udah lagian aku juga udah lupa, dia bilang gitu. Udah ya. Saya cross check sama pacarnya. Saya tanya gini sama dia. Pacar kamu obsesif, posesif, cemburuan, insecure, dikit-dikit ditelepon, nggak pernah percaya sama kamu. Bener nggak? Pacarnya ngomong gini, iya. 100% setiap orang yang saya tanya dan saya cross check sama pasangannya, calon pasangannya, pasti jawabannya sama. Kenapa? Karena figur Bapak
itu adalah pemberi identitas. Kenapa seperti begitu? Terlalu panjang kalau saya bahas. Di Kejadian 2, pertama kali instruksi daripada Tuhan diberikan untuk manusia tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu tidak diberikan kepada wanita, diberikan kepada pria. Berarti salah satu fungsi daripada pria adalah mengajarkan keluarganya kebenaran firman Tuhan. Dan juga kepada anak-anaknya. Ketika dia tidak punya hati bapa, kasih bapa di dalam sini, dan dia tidak relay, dia tidak teruskan kepada anak-anaknya, sampai anak-anaknya akhirnya kepahitan sama dia, identitas orang tersebut distorsi, hancur. Makanya gambar diri orang dirusak sama iblis, yang diserang bapaknya. Karena iblis tahu, instruksi pertama diberikan kepada pria, bukan wanita. Makanya pria pembawa identitas, wanita pembawa kehangatan di dalam rumah. Karena dia penolong, dia luar biasa, dia penolong, dia paling kuat sebenarnya. Dia yang nolongin semuanya. Tapi Pak, saya gak pernah punya kesempatan sama bapak saya, dia udah meninggal mungkin. Atau saya gak pernah dibesarkan sama dia. Ingat, bapakmu di surga adalah bapak yang kekal, yang selalu menawarkan hatinya untuk kita, pulihkan hidupmu. Dan ketahuilah bapakmu sayang sama dirimu. Ketika itu pulih, ketika paling tidak kita pulihkan hati kita kepada Bapa di surga, kita gak akan bawa sampah kehidupan kepada keluarga kita. Makanya banyak orang ketika masa lalunya seperti itu dan gak pernah beres, bahaya, yang dibuat bahaya siapa? Keluarganya. Papa saya digebukin sama bapaknya. Saya pernah saksikan kan di sini. Jadi opa saya ini tentara kenil di Manado. Papa saya itu digebukin, diikat di pohon, digamparin, dipermalukan di depan desanya. Waktu dia cerita itu sama saya sudah duduk di bangku SMA. Pertanyaan pertama saya dulu, saya aja ngomong begini, karena saya dulu masih gak ngerti. Saya ngelihat teman-teman saya yang suka digebukin sama bapaknya di sekolahan. Karena orang tuanya atau bapaknya pernah digebukin juga sama orang tuanya. Jadi kayak turun-temurun dah. Jadi saya tanya sama papa, loh, papa digebukin? Kok papa gak pernah lakukan hal itu kepada kita? Kok papa gak pernah mukulin mama? Saya gak pernah lupa dia bilang begini, sebelum saya nikah, saya serahkan semuanya di altar Tuhan. Saya lepaskan pengampunan buat papa saya. Saya gak pernah ketemu sama opa saya. Dia meninggal. Dia tentara kenil di Tomohon dulu. Dan sudah terkenal dia tuh orang yang sangat-sangat beringasnya luar biasa. Saya kalau pergi ke sana ke Manado, kalau ngobrol sama orang-orang sana yang udah tua-tua ya, mereka bilang itu Om Lantang tuh dulu, wah itu mengerikan, kasihan papa kamu, dia bilang gitu. Papa saya bilang gini, tahun 60-an saya lepaskan pengampunan. Karena saya mau pastikan saya gak bawa sampah dari masa lalu. Sehingga saya begitu sayang sama mama kamu. Dan kepada kalian semuanya. Waktu dia meninggal kita kehilangan sampai hari ini udah 15 tahun. Saya tetap kehilangan, saya masih meneteskan air mata kalau ingat dia. Dia tinggalin semuanya. Dia paham tentang hati Bapak, identitasnya di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika identitas hilang. Biasanya hal yang pertama yang kita lakukan adalah misalnya gini, misalnya kredit card lah hilang. Itu kan ada identitas kita di dalamnya kan. Yang terjadi apa? Kita lapor. Kita sadar kita lapor. Habis kita lapor kita ngapain? Kita tutup akunnya. Habis kita tutup akunnya apa? Kita ganti passwordnya. Habis itu berikutnya apa? Kita hati-hati toh. Hal yang sama juga harusnya begitu. Kalau kita pernah kehilangan identitas kita, lapor sama Tuhan. Tuhan, ini belum beres Tuhan. Terus apa? Tutup akun yang lama. Tutup hidup yang lama. Tuhan, aku gak mau lagi jalanin seperti begitu. Itu betul-betul memenjarakan hidupku Tuhan. Dan akhirnya aku merugikan orang lain. Aku merugikan orang-orang di sekitar aku. Aku jadi cepat marah sama mereka karena semua itu belum pernah beres dalam sini. Ganti passwordnya. Ganti perkataanmu berarti. Ganti sikapmu. Dan hati-hati dalam hidupmu setelah itu. Jangan lukai orang-orang di sekitarmu. Karena sampah kehidupan kalau dibawa, orang yang kepahitan tuh, Alkitab sudah sangat jelas mengatakan, orang yang menyimpan akar kepahitan, membawa kerusuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang dirusak identitas. Makanya ayat-ayat ini, dari yang tadi kita baca tentang pintu gerbang hati, tentang identitas, gak pernah bisa digagalkan sama iblis, tetapi didistorsi sama iblis. Dideviasi sama iblis. Karena ada dosa di dalam kehidupan manusia. Gitu loh. Ya, akhirnya juga timbul apa? Gengsi toh. Orang jadi mulai minder banding-bandingin hidup sama orang lain. Itu kenapa? Karena gambar diri juga dirusak.
Orang berpikir identitasnya tuh tergantung sama harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Padahal bukan begitu. Ya, jadi ingat hal ini baik-baik ya. Saya nggak pernah lupa pergi ke Hotel Grand Hyatt di Jakarta sama teman saya naik Daihatsu Verosa butut. Mau datang ke pernikahan teman, udah bubar, udah mau habis, kita datangnya telat. Semua orang lagi nunggu di lobi, itu kan hotel bintang 5. Saya bilang gini sama teman saya, udah vale aja. Tahu nggak teman saya bilang gini, enak aja. Kenapa? Kamu udah nikah enak, saya belum nikah. Kalau saya turun dari mobil butut, itu kan banyak cewek-cewek cantik. Pasaran saya jeblok. Saya bilang gini, emangnya lo stock market atau pasaran jeblok? Malu. Terus saya ngeliatin, mandangin dia, saya pikir dia bercanda. Beneran. Akhirnya kita masuk ke basement, cari parkir, macetnya luar biasa. Untung masih ketemu mempelainya. Terus saya bilang itu, kamu beneran minder? Iya. Hati-hati loh. Orang yang gengsi, dia juga gengsi ngasih tahu orang bahwa dia gengsi. Ya, bingung kan? Gak ada orang gengsi minta doain sama pendeta. Gak ada. Yang ada apa? Pak tolong doain Pak. Ada yang ini sakit Pak. Saya pergumulan, keuangan dan lain. Gak ada orang datang ke pendeta ngomong gini. Pak doain Pak. Kenapa? Saya gengsi Pak. Gak ada. Karena dia gengsi untuk ngasih tahu bahwa dia gengsi. Ya, bingung kan? Karena begitu. Orang dirusak identitasnya di dalam sini. Yang tahu cuman kita loh. Ya. Dan pada akhirnya ini sebenarnya banyak banget ya yang saya bagikan. Ini terakhir aja deh ayat 29 karena waktu ya. 29 ini tentang provisi. Provisi ini dahsyat. Provisi berarti apa? Dari awal semua kebutuhan kita Tuhan sudah siapkan. Ayat 29 mengatakan begini. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ingat hari esok kita sudah dijamin sama Tuhan. Bahkan di Matius 6 ayat 31 dikatakan jangan khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum dan pakai. Dan ingat di ayat ini ada kata berbiji diucapkan sampai 2 kali. Berarti semua apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita ada unsur bijinya. Biji bukan untuk dinikmati, untuk ditabur kembali. Semuanya. Talenta harus tabur, uang tabur, waktu tabur. Ada unsur bijinya. Ya. Saya tutup dengan kisah ini. Ada teman saya beberapa tahun yang lalu dalam kondisi yang sangat-sangat cukup mencekam dalam kehidupan ekonominya, karena dia ditawarkan kontrak sinetron ratusan juta, tetapi dia juga di dalam persimpangan jalan dia mau ikut full time sama Tuhan. Dia bilang sama saya bilang ya kamu berdoa. Terus akhirnya dia bilang oke, gue ambil keputusan nih Bill. Akhirnya udahlah saya mau ambil full time buat Tuhan. Tapi tolong doain karena 3 bulan lagi saving saya habis. Dia bilang itu, uang saya habis. Dan betul salah satu komponen yang terbesar adalah untuk uang susu anak. Dan betul satu hari susunya anaknya habis. Dia gak punya uang. Dia bilang sama saya itu sebenarnya malam hari itu masih jam 8 malam. Saya sebenarnya bisa ya telepon teman, telepon keluarga tuh pinjam uang. Paling cuma berapa ratus ribu mau beli kaleng susu. Beli susu. Tapi saya gak mau. Saya gak mau mengandalkan manusia. Dan itu adalah sebuah tindakan keputusan yang sangat luar biasa. Dia ngalami Tuhan akhirnya. Dia buang kaleng susunya, sebelum dia buang dia berdoa sama istrinya. Tuhan, habis loh Tuhan. Besok pagi ini anak bangun udah gak ada susu. Dan betul, anaknya besok bangun pagi jam 6, susu udah habis. Dan dia sempat bilang sama istrinya, buatin teh manis aja. Dia keluar dari kamar, dia lihat tiba-tiba di atas meja makan jam 6 pagi, ada kaleng susu yang baru, tulisannya jumbo size. Dia terkaget-kaget, dia cek lagi ke dapur, dia masih lihat itu kaleng susu yang dibuang masih ada kok. Dia bingung, dia mikir nih dari mana nih kaleng susu. Dia gak berani pegang. Dia bilang gini, biasanya aku kalau lihat kaleng susu tuh aku teduh. Karena itu makanan anakku. Sekarang nih kayak lihat penampakan aku ketakutan sampai ditol-tol begini katanya. Tiba-tiba mbaknya keluar dari kamar. Dia tanya, mbak ini dari mana? Mbaknya bilang, loh itu tadi pagi jam 5 pagi ibu mertuanya bapak datang ke sini, dropin itu. Loh kok bisa? Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tau mama. Kita gak ada susu. Enggak. Mereka berdua telepon mamanya. Mah, makasih ya dikasih kaleng susu. Kok mama tahu kita gak punya susu? Mamanya bilang gini, mama gak tahu kalian gak punya susu? Orang tadi malam mama lagi di supermarket. Tiba-tiba tergerak aja pengen beliin susu buat cucu. Makanya mama beliin. Oke, satu hal terjawab. Terus ditanya lagi, ngapain mama jam 5 ke sini? Mamanya itu adalah property agent. Ini kejadian di Jakarta, mamanya mau meeting di Bandung jam 8 pagi. Mamanya bilang gini, mama ada meeting jam 8 pagi di Bandung. Dan sekalian aja mama nganterin ke rumah kamu. Kan kalau mau masuk ke pintu tol, lewat rumah kamu sekalian aja mama dropin. Tuhan tidak pernah telat. Tidak pernah telat. Itu Tuhan.
Itu sebabnya semua provisinya Tuhan sudah ditulis di rancangan awal. Jadi rancangan awal tuh hebat, hebat banget. Jadi ketika kita sudah terima kuasa kebangkitan hari ini, paling tidak yang kita belajar hari ini, jaga pintu gerbang hati. Itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Kita nggak jadi orang yang stres. Isi hidupmu dengan firman kebenaran. Regulasi apa yang kau lihat dan kau dengar. Hati-hati, hati-hati, makin parah soalnya dunia ini. Yang kedua, ngertilah identitasmu di dalam Tuhan. Selalu katakan kepada dirimu, aku adalah orang yang lebih daripada pemenang. Aku hebat di dalam Tuhan. Kalau engkau belum beres sama ayahmu, bereskan. Kalau ayahmu masih ada, lepaskan pengampunan buat dia. Lakukan itu. Kalau dia sudah gak ada, lepaskan pengampunan. Jadikan Bapa di sorga Bapamu yang luar biasa. Pulihkan hidupmu. Dan ingat, hari esokmu sudah dijamin sama Tuhan. Gak usah takut. Dan ingat, ada unsur bijinya loh. Senantiasa harus ditabur, belajar nabur dalam kebenaran firman. Oke? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tuhan terima kasih buat hari Kamis yang indah ini Tuhan. Walaupun cuaca gak begitu baik di luar, tapi kami percaya kami sudah disirami dengan berkat firman Tuhan, dan hidup kami dipuaskan ya Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami makin mengerti rancangan-rancangan awal Tuhan buat hidup kami. Karena rancangan-Mu itu hebat buat kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami jaga pintu gerbang hati kami, supaya kami tidak terpengaruh dengan kegelapan dunia ini, supaya hati kami, terang Tuhan yang ada di dalam kami tetap dijaga. Karena terang itu akan menimbulkan pengharapan ketika ada sebuah masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami makin mengerti identitas kami di dalam Tuhan. Kami ini serupa dan segambar seperti Tuhan. Dan itu sebabnya Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kami gak mau terlepas dari sumbernya. Kalau kami terlepas dari sumbernya, kami gak bisa berfungsi Tuhan. Kami jadi orang yang cepat marah, jadi orang yang akhirnya cepat tersinggung, asumsi dan lain sebagainya. Pulihkan hidup kami. Dan kami mau sadar hari ini, bahwa provisi Tuhan buat kami, itu selalu tepat waktu. Engkau tidak pernah tinggalin kami Tuhan. Mungkin hari ini kami dalam sebuah kebutuhan. Kami di dalam sebuah tekanan. Aku berdoa Tuhan, ada pintu yang akan dibukakan bagi anak-anak-Mu. Dan justru di dalam kondisi seperti itu, mereka akhirnya mempunyai kehidupan yang penuh dengan kesaksian. Karena mereka mengalami Yesus. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.